Rio Fareza, anak dari orang tua yang dikenal sangat cukup dalam kehidupannya. Sejak kecil, Rio tidak pernah merasa kekurangan. Baik ibu dan ayahnya sangat memanjakan anak sematawayangnya itu. Awalnya, Rio tumbuh menjadi anak yang aktif dan baik. Tidak sampai usia ke-16 tahun, tepat setahun setelah ayahnya meninggal. Rio bersekolah di pesantren Al-Zaitun. Namun, sepertinya akibat aturan mengekang di pesantren itu, serta pengaruh pergaulan yang tidak baik, membuat Rio banyak melakukan perilaku tak terpuji. Yo, gue kangen banget Gil, sama almarhumah Yoga. Udahlah yo, lu mau sampai kapan begini? Kasian juga tuh ibu lu. Mending lu fokus bagian ibu lu. Yo, mau nemenin gue panas kagak lo? Gak utah banget gue di sini. Nggak dulu deh yo, terakhir kita kabur aja hampir ketahuan Pak Ustadz. Udah lo Bil, gue pergi sendiri aja. Sabil yaitu teman Rio di pesantren Al-Zaitun. Awalnya, Rio mencoba kabur dari pesantren atas ajakan Sabil. Namun, karena tindakannya itu sudah hampir ketahuan oleh Pak Ustadz, maka Rio pun kabur sendiri hari itu. Lo kok tinggal di warnet sih? Lah, emang kenapa? Emang harus cowok doang yang boleh kesini? Aneh doang, cewek tamat sih. Pergi sendirian aja lu. Sama temen gue kok tuh lagi ke toilet orangnya. Oh, Ngobrol sama siapa? Asik bener. Gak tau nih dah, anak hilang kali. Kok gue baru lihat lu ya? Baru main kemarin di sini. kok lo tahu sih? Ya iyalah, lu bukan anak Al-Zaitun pertama yang gue liat kamu kesini. Udah, ayo buruan, keburu rame nanti. Belum juga kenalan. Nama gue Rio, nama kalian bener gak? Kalau gue kali ya, yang ini ada. Kabar baiknya nih? Ya ayo. Hampir menuju tengah malam. Sekembalinya Rio dari warnet, Rio dikejutkan oleh Pak Ustadz yang berada di depan kamar asramanya. Udah kaburnya, dari mana kamu? Udah lapor ke ibu kamu nih, besok datang ke ruangan Pak Ustadz jam 8 pagi. Ibu udah datang tak? Jadi saya nggak dikasih sanksi. Kamu kira itu kesalahan kamu pertama kali? Ustadz udah tahu kamu beberapa kali kabur dari asrama. Untung aja si Sabil nggak kayak kamu sifat pembangkangnya. Saya nggak betah di sini Ustaz. Ya terus, kamu nggak mikir ya? Ayah kamu udah nggak ada, ibu kamu yang membiayakan semua kebutuhan kamu. Jangan bikin buruk nama pesantren ini. Ya sudah, Ustadz mau keluar dulu. Kamu jangan kabur ya. Maafin aku ya Allah, maafin ya Bu, Rio terpaksa ngelakuin ini. Meski tidak pertama kalinya, namun saat itu tindakan yang dilakukan Rio sangat berdampak besar ke depannya. Ia mencuri uang Pak Ustadz dengan harapan bisa bertahan hidup dari uang itu, karena Rio terlalu takut menemui ibunya. Pagi itu, Rio memilih tempat untuk kaburnya ke warnet yang sudah sering ia datangi saat kabur dari asrama. Ayo, kalau masih pagi lo kesini aja. Kalian juga kan, emang kalian juga nggak sekolah? Sorry, kita udah lulus ya, baru lulus sih, tapi itu juga masih bingung tujuannya mau kemana. Tapi kita punya kerja part time kok. Gue boleh minta tolong sama kalian nggak? Udah tolong apa? Lagi ada masalah lu ya? Iya, gue mau numpang nginep di rumah kalian beberapa hari, boleh nggak? Kalau gue sih udah pasti gak bisa, keluarga gue di rumah semua, apalagi numpangin cowok pesantren yang kabur kayak lu. Bener, gue gak bisa ya, sorry ya. Nah aja gue bayar kok, ini gue ada duit. Ya tetep aja ya, gak bisa. Coba deh lo tanya ibu pemilik ini baik loh, padahal dia kasihan gak sama
penampilan. Iya benar. Lagian ya Rio, apapun masa lalu, solusinya bukan kabur mulu kayak gini. Lo berdua udah ngerti bahasa dari kayak gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Ada yang saya mau bicarain nih. Boleh masuk aja. Kenapa Rio? Jadi gini Bu, terus terang saya lagi ada masalah. Ibu tahu kan saya anak pesantren Al Zaitun. Jadi ada hal yang harus bikin saya harus kabur. Ibu emang gak ada hak untuk tahu masalahnya sih. Tapi kalau emang ternyata itu kesalahan kamu, ya ibu tetap gak bisa dong ngebela orang yang sebenarnya salah. Justru saya difitnah Bu, makanya saya harus kabur dari asrama. Saya udah muak banget soalnya. Ya Allah, jadi begitu. Terus kamu mau minta tolong apa? Saya mau numpang beberapa hari aja Bu di sini, boleh gak Bu? Nang aja Bu, saya bayar Bu. Simpan aja uang kamu gak apa-apa. Kalau emang kamu mau tinggal di sini beberapa hari doang, ya gak apa sih. Paling ya ibu suruh beberes-beberes doang. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Di sisi lain, ibu dari Rio baru datang ke pesantren saat siang hari. Ia mendengar kabar bahwa anaknya sudah mencuri, serta kabur dari pesantren. Ia pun langsung terduduk lemas di bangku ruangan Pak Ustadz. Ustaz, mohon maaf sekali yang sebesar-besarnya atas kelakuan anak saya. Saya harus bagaimana ya sekarang, Ustaz? Anak saya mencuri uang berapa ya? Apa saya perlu ganti sekarang? Saya ada kok uangnya. Rio mau ngambil 500.000 Bu. Jika ibu belum bisa menggantikan sekarang, tidak apa-apa, saya tidak memaksakan. Yang terpenting, kita mencari Rio dulu. Memangnya pada kasus sebelumnya dia tidak memberitahu kemana ia kabur ya? Tidak Bu, ini mungkin kesalahan saya juga. Yang saya tangkap, Rio tuh suka kabur saat ia merindukan almarhum ayahnya. Biasanya ia akan pulang di hari yang sama. Perasaan saya tidak enak kali ini. Sepertinya Rio benar-benar kabur berhari-hari. Sudah, ibu tenang saja. Saya dan pihak pesantren juga akan membantu mencari Rio. Baik, Ustaz. Tapi maaf, jika anak ibu melakukan satu kesalahan lagi, kami akan mengeluarkan Rio. Terima kasih, Ustaz, masih mau menerima anak saya. Hari-hari Rio saat menumpang di warnet berjalan baik. Rio mendapat bantuan tempat tinggal sementara, sedangkan ibu dari pemilik warnet banyak mendapat bantuan dari adanya Rio di sana. Rio, tolong dong sapuin warnetnya, habis itu tutup ya. Iya siap Bu. Rio, tolong cuciin piring kotornya deh. Ibu mau ke rumah Bu Ida dulu ya. Ya Bu. Rio, tolong ke warung dong beliin soklin. Ya Bu. Suatu hari, Bu Salva sedang menghitung penghasilan dari warnetnya di hari itu. Namun ditemukan kejanggalan bahkan dari hari-hari sebelumnya. Perasaan dari kemarin warnet rame deh. Tapi kok penghasilan segini-segini aja sih? Rio, sini sebentar deh. Kenapa Bu? Ini kenapa ya? Semenjak kamu yang jaga, aku penghasilan segini-segini aja sih. Kok beda gitu dari penghasilan yang seharusnya ibu dapat? Bu nuduh saya. Ya ibu cuma nanya sih. Lagian bukannya makin banyak, uangnya malah makin berkurang. Mungkin emang lagi belum rezeki Ibu aja kali. Saya nggak ngambil uangnya Bu. Astagfirullah, maaf ya Rio, ibu udah seuzon sama kamu. Beberapa saat kemudian, sebelum menjelang sore, ibu pemilik warnet ternyata sudah kembali pulang. Dan saat itu pula, Rio ternyata sedang melakukan aksinya. Aksi apa yang sedang Rio lakukan? Assalamualaikum. Astagfirullah Rio, kamu ngapain? Enggak Bu, ini nggak kayak yang Ibu pikirin kok. Kan, jadi bener selama ini kamu nyuri duit ibu. Dasar anak gak tahu diri. Udah dikasih kebaikan, malah dibahas kejahatan. Pergi kamu dari sini sekarang. Ibu nggak mau nerima alasan apapun lagi dari kamu. Pergi. Maafin saya Bu. Udah deh.
angkat kaki kamu dari sini sekarang. Jangan-jangan kamu diusir dari pesantren kamu itu gara-gara kamu ngelakuin kejahatan juga ya? Udah berapa kali kamu ngelakuin tindakan kriminal begitu? Masih untung loh ibu nggak laporin kamu ke polisi. Kan dosa saya, Bu. Ini uang ibu saya kembaliin. Gak usah. Udah ambil uangnya. Gak usah balik lagi. Siang hari yang terik menemani perjalanan Rio yang kehilangan arah. Rio sudah tidak diterima siapa-siapa lagi. Jika kembali ke pesantren, ia khawatir malah akan mendapat omelan seharian penuh. Jika kembali ke warnet, jelas sudah tidak diterima, apalagi ke rumah. Oh iya, mengingat ibunya Rio, perempuan itu hanya bisa pasrah pada perginya Rio. Kini tinggal Rio yang memutuskan harus kemana. Ada kali ya. Pas banget gue mau minta pendapat kalian. Cuman kalian yang bisa bantu gue. Ya ampun, bener banget sih lu yuk. Gue juga kalau jadi ibu warnetnya kesel banget. Ya, lu tadi bilang belum pulang kan? Mending lu pulang deh, pasti ibu lu di rumah khawatir. Bener, lu takut diomelin ibu lu, bukannya wajar. Emang lu gak ingat kelakuan semena-mena lu selama ini? Sebenarnya gue cuma pengen ibu merhatiin gue doang sih. Semenjak ayah gue meninggal, ibu jadi jarang ngabisin waktunya buat gue. Ibu lu juga pasti pengen ngabisin waktu sama lu yo. Tapi coba lu pikir, semenjak ayah lo meninggal, siapa yang menuhin kebutuhan lo kalau bukan ibu lo? Iya benar juga sih, Pang. Makasih ya kalian udah mau dengerin curhatan gue. Ya lah, santai aja kali, udah suruh pulang. Gue duluan ya. Assalamualaikum Ibu. Ibu di rumah? Rio, kamu kemana aja sih? Ibu khawatir tahu sama kamu. Kamu udah ke pesantren belum? Belum Bu. Rio takut balik ke pesantren. Ibu nggak marah? Ibu takut yo, ibu gak mau ditinggal orang yang ibu sayang lagi. Ibu mohon banget sama kamu, jangan kabur lagi. Kamu kenapa sih gak betah di pesantren? Kamu dibully ya? Rio nggak betah Bu di pesantren karena terlalu mengakal aturannya. Rio mau sekolah kayak biasa aja Bu. Kamu dimasukin pesantren aja masih mencuri. Gimana dipindah ke sekolah biasa yang peraturannya gak seketat pesantren? Bu, kenapa sih Ibu selalu menempatin Rio jauh dari Ibu? Rio kan nggak mau pesantren juga karena Rio nggak mau pisah dari Ibu. Rio selalu kangen Ibu terus tahu. Dia janji dia nggak bakal curi uang lagi. Uang yang kemarin Rio curi dari Pak Ustadz juga belum Rio apa-apain. Rio janji besok bakal Rio balikin ke Pak Ustadz. Asalkan Ibu mau pindahin sekolah Rio ke sekolah biasa aja Bu. Ya ampun, yaudah. Semoga kamu tidak mengecewakan ibu lagi ya. Jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Maaf, saya orang tua dari Rio. Oh, ada apa ya Bu? Sebelumnya saya mau minta maaf banget Bu yang sebesar-besarnya atas perlakuan anak saya. Saya mau ibu menerima ini. Ya ampun Bu, nggak usah dikembaliin juga nggak apa-apa. Saya ngerti kok Bu, Rio itu ngelakuin hal kayak gitu. Sebenarnya cuma dia tuh ngelakuin sayang ibu aja. Benar Bu, Rio juga bilang begitu. Saya merasa gagal banget jadi ibunya. Enggak Bu, nggak apa-apa. Semua itu masih bisa berubah. Dia juga udah sadar kok sama kesalahannya. Pasti nanti keluarga ibu bisa balik lagi seperti semula. Dan semuanya bakal berjalan lancar lagi deh Bu ke depannya. Akhirnya, kasih sayang yang utuh memang tetap tidak bisa Rio dapatkan. Tapi, Rio setidaknya sudah bisa mengikhlaskan kepergian ayahnya dan bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia bersama ibunya. Dan ia pun berjanji tidak ingin mengecewakan dan menyakiti hati ibunya lagi.